Selamat pagi, teman-teman. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai peternakan ayam, kemudian peternakan kelinci. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai peternakan babi ya. Mungkin di sini saya terangkan dahulu mengenai latar belakang kenapa sih kita perlu mempelajari peternakan babi gitu. Karena memang kebutuhan komoditas peternakan ternak babi ini merupakan salah satu komoditas peternakan yang cukup potensial untuk dikembangkan, gitu ya. Jadi produk olahan ternak babi di Indonesia ini sangat potensial sebagai komoditas ekspor nasional dan masih terbuka lebar ke berbagai negara, contohnya Singapura dan Hong Kong. Berdasarkan statistik peternakan tahun 2016, populasi ternak babi tertinggi ini terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah ternak babi sebesar 1.871.717 ekor. Kemudian disusul di Pulau Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Nah, usaha peternakan babi ini merupakan usaha yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama di Indonesia. Peternakan babi di lapangan menunjukkan skala usaha yang sangat beragam. Jadi, beberapa daerah tempat berkembangnya peternakan babi itu ada di Tapanuli Utara, Nias, Toraja, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Irian Jaya, di mana ternak babi ini biasanya dipelihara sebagai usaha sambilan di keluarga. Nah, babi yang dipelihara ini pada umumnya itu berasal dari jenis lokal dan dia dipelihara secara dilepas atau semi dikurung. Dan pakannya ini juga berupa limbah dapur dan limbah pertanian, sehingga produktivitasnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi di Indonesia juga banyak dipelihara jenis ternak babi yang lain seperti saddleback, landrace, dan juga ternak babi yang dipelihara secara intensif sehingga dapat menghasilkan produk daging yang baik dan memiliki manajemen pemeliharaan yang baik juga. Nah, untuk memperoleh hasil optimal dalam menjalankan usaha ternak babi, ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu ketersediaan bibit yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kemudian tata laksana pemeliharaan yang meliputi perkandangan, kebersihan kandang, pemeliharaan induk, kemudian anak babi, ternak babi jantan dan babi usia tumbuh, serta penanganan hasil produksi. Nah, itu tadi merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika kita memiliki peternakan babi. Nah, mungkin teman-teman dari Malaysia pernah dengar apa itu babi ngepet? Ya, ini intermezzo saja. Next. Oke, nah ini merupakan keunggulan dari ternak babi, yaitu ternak babi profilik. Kemudian ternak babi ini efisien dalam mengkonversi pakan, pertumbuhannya cepat, memiliki karkas yang tinggi, dan ternak babi dapat berdampingan dengan pertanian tanaman biji-bijian. Nah, ternak babi ini diketahui memang dia itu tumbuhnya cepat, kemudian jumlah anak pada saat sekelahiran itu banyak, dan dia juga disapihnya cepat, yaitu pada umur 8 minggu, kemudian umur 5-6 bulan tuh berat badannya sudah mencapai 90 kilo, dan biasanya umur 1 tahun sudah beranak 1 kali, serta biaya produksi ini dapat ditutupi dengan jumlah anak 4-5 ekor yang
sudah disapih gitu ya. Induk juga dapat dimanfaatkan sampai dengan 7 kali beranak atau umur 3,5 tahun gitu ya. Kemudian kita masuk dulu nih ke mungkin pengertian dulu ternak babi. Jadi ternak babi ini merupakan ternak monogastrik di mana dia memiliki kemampuan dalam mengubah bahan makanan secara efisien apabila ditunjang dengan kualitas ransum yang dikonsumsi. Babi ini akan cepat tumbuh dan cepat menjadi dewasa serta bersifat profilik yang ditunjukkan dengan kemampuan mempunyai banyak anak setiap kelahirannya, yaitu berkisar 8-14 dan dalam setahun bisa 2 kali melahirkan ya. Nah, babi ini termasuk ke dalam family Suidae, yaitu ternak non-ruminansia dan dalam genus Sus atau babi liar. Babi yang ada pada saat ini itu merupakan keturunan dari Sus scrova dan Sus vittatus. Gimana Sus scrova ini memiliki tubuh yang besar, kemudian kepalanya runcing dan taring yang panjang. Pada sebagian leher terdapat bulu panjang dan kasar, kemudian kaki depan dan kaki belakangnya besar. Kemudian kalau Sus vittatus ini tubuhnya lebih kecil dengan bulu halus dan kaki depan serta belakangnya lebih kecil. Nah, pada dasarnya babi yang ada di Indonesia ini merupakan bangsa babi yang berasal dari tetua Sus vittatus yang saat ini masih banyak terdapat di hutan-hutan di daerah Indonesia. Namun karena perbedaan iklim, kemudian daerah, lingkungan, pakan, dan sebagainya, makanya muncul babi dengan bangsa lain dengan karakteristik yang lebih jinak. Gitu ya. Nah, ternak babi ini merupakan salah satu dari sekian jenis ternak yang memiliki potensi sebagai suatu sumber protein hewani dengan sifat-sifat yang dimiliki, yaitu seperti tadi yang sudah disebutkan, profilik, memiliki banyak anak setiap kelahiran, kemudian dia efisien dalam mengkonversi bahan makanan menjadi daging, dan mempunyai daging dengan prosentase karkas yang tinggi. Nah, ternak babi ini merupakan salah satu komoditi peternakan yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hal tersebut memang dikarenakan konsumsi makanan efisien, kemudian itu tadi ya, kembali ke kata profilik. Oke. Ya, ini persen karkasnya tadi besar ya, jadi 60-80% dari berat badan. Dan dia itu juga bisa dikatakan bahwa merupakan ternak yang paling subur untuk dipelihara kemudian dijual. Jadi jumlah anak yang dilahirkan lebih dari satu, kemudian jarak dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya pendek. Hal ini juga memungkinkan untuk menjualnya dalam jumlah yang besar. Kemudian babi yang besar ini dapat dengan mudah memproduksi litter size yang masing-masing terdiri dari rata-rata 10 ekor babi per kelahiran. Selanjutnya dinyatakan bahwa karakter reproduksi bersifat unik bila dibandingkan dengan hewan lain seperti sapi, domba, dan kuda. Nah, perbedaan yang paling penting itu apa? Bahwa babi ini merupakan hewan politokos atau melahirkan anak lebih dari satu. Nah, ini jadi memang di Indonesia itu babi itu bisa kita sebut dia pemakan segala ya. Makanya tadi di awal saya sebutkan bahwa dia kebanyakan mendapatkan makanan dari limbah sisa makanan gitu ya.
Nah, ini taksonomi dari babi. Tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa di Indonesia rata-rata yang terdapat itu merupakan keturunan dari Sus vittatus. Nah, ini jumlah peternakan babi tertinggi gitu ya di Indonesia. Ini baru sampai tahun 2013. Tadi saya sebutkan bahwa data tahun 2016 ini menjelaskan bahwa populasi ternak babi tertinggi ini di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Bali, Sumatera Utara, kemudian Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Hampir sama ya, tapi ada beberapa daerah yang sudah mulai bergeser. Nah, ini swine, ini merupakan sebutan babi secara umum. Kemudian pig, ini babi yang umurnya itu di bawah 4 bulan atau anak babi. Kemudian boar, ini merupakan babi jantan untuk semua umur. Kemudian ada barrow, babi jantan yang sudah dikastrasi, yang dikastrasi pada umur muda sebelum mencapai dewasa kelamin. Kemudian ada gilt, betina belum dewasa atau masih remaja dan masih belum beranak. Kemudian ada sow, betina dewasa yang sudah menghasilkan anak atau bunting. Dan yang terakhir ada pork, yaitu babi yang menghasilkan produksi daging gitu ya, yang dipelihara untuk menghasilkan daging. Nah, ini production stage-nya, ini ada breeding, kemudian ada gestation, farrowing, weaning, feeder, dan juga replacement. Nah, setelah tadi kita sebutkan beberapa kelebihan untuk beternak babi, ini ada beberapa kelemahan juga. Yang pertama itu dia sensitif terhadap perubahan ransum dan pengelolaan yang kurang baik. Kemudian peka terhadap penyakit dan juga parasit. Dan kebiasaan jalan mondar-mandir dan mengunggis. Dan keterbatasan lokasi ya. Jadi nanti apa namanya? Salah satu yang harus diperhatikan ketika kita memiliki ternak babi itu adalah limbahnya, kemudian baunya, dan juga kalau di Indonesia karena mayoritas Muslim, itu nanti ada beberapa persyaratan atau izin yang harus dipenuhi karena memang berkaitan dengan agama. Nah, ini tadi sudah kita singgung juga bahwa babi itu dia seksual maturity-nya sekitar usia 6-8 bulan. Kemudian dalam 1 tahun itu dia bisa menghasilkan keturunan gitu ya dengan anak yang banyak, lebih dari 1. Kemudian estrus cycle-nya ini selama 21 hari gitu ya. Nah, tingkat keberhasilan untuk usaha ternak babi yang dijalankan itu pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan si pengusaha ini dalam mengendalikan peranan faktor-faktor penentu dalam usaha mengeksploitasi sifat tersebut gitu ya. Pada skala usaha kecil, maka usaha peternakan babi merupakan komponen usaha pertanian tanaman pangan atau usaha lain dan peternakan babi hanyalah sebagai usaha sambilan. Sedangkan pada skala usaha besar, tujuan ekonomi semakin menonjol. Oleh karena itu, prinsip ekonomi semakin diintensifkan sehingga pertimbangan akan pengaruh faktor internal maupun eksternal akan semakin intensif, gitu ya. Nah, ini apa namanya?
Gestation periodnya 114 hari atau setara dengan 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi bahwa anak yang dihasilkan biasanya 8-15 dengan berat badan pada saat lahir yaitu 2-3. Oke. Nah, ini nah, mungkin sekarang kita akan mempelajari jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai perkandangan. Jadi untuk mencapai keberhasilan di dalam usaha peternakan, khususnya ternak babi, ada yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya adalah faktor perkandangan ya. Sebab hanya kandang yang baik yang mampu meningkatkan konversi pakan, yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan manajemen kesehatan ternak. Nah, di sini fungsi dari kandang itu adalah melindungi ternak untuk hidup, untuk berproduksi, untuk melindungi ternak dari berbagai gangguan seperti cuaca buruk ataupun binatang buas. Nah, tipe kandangnya itu ada soliter, koloni, dan menyusui. Nah, sebenarnya kalau misal menurut konstruksi, kandang babi ini dibagi menjadi dua, yaitu kandang tunggal, merupakan bangunan kandang yang terdiri dari satu baris saja, dan yang kedua adalah kandang ganda, yaitu bangunan kandang yang terdiri dari dua baris yang letaknya bisa saling berhadapan ataupun bertolak belakang. Nah, berbagai macam kandang ini juga ada menurut kegunaannya ya. Yang pertama ada kandang induk. Nanti kandang induk itu ada kandang individu dan kandang kelompok. Kemudian ada kandang fattening. Kemudian ada kandang pejantan ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar kandang soliter. Ya, seperti ini. Jadi memang tadi saya sebutkan yang pertama ada kandang induk individu ya. Pada kandang induk individu ini satu ruang hanya disediakan untuk satu ekor babi, di mana konstruksi kandang individu merupakan kandang tunggal yang hanya terdiri dari satu baris kandang. Kemudian atap bagian depan dibuat lebih tinggi daripada bagian belakang. Pada saat hujan, maka atap bagian depan diusahakan bisa ditutup. Nah, untuk ukuran kandang, ini tinggi depan biasanya 2,5 meter dengan bagian belakang 2 meter. Dan untuk panjangnya 2,5 meter ditambah dengan halaman untuk pengumbaran yang terletak di belakang kandang sebesar atau sepanjang 4 meter dengan tinggi temboknya 1 meter dan lebarnya 3 meter. Oke, pada halaman pengumbaran yang berukuran panjang 4 meter, itu lantai bisa dibuat dari semen, tanah, batu, di mana induk bisa makan di tempat itu juga gitu. Sedangkan untuk dinding depan ini bisa dibuat dari tembok, bambu, papan, atau bahan lain seperti anyaman kawat ya. Tetapi apabila dinding itu bahannya kawat, maka harus diusahakan bahwa anyamannya kecil dan kuat supaya nanti ketika induk itu memiliki anak, anak-anaknya tidak bisa keluar. Nah, kandang induk individu ini juga perlu dilengkapi dengan guardrail atau pintu penghalang yang terletak di dalam. Gunanya untuk mencegah babi kecil ini tertindih
kemudian lampu pemanasnya juga harus disediakan, kemudian diberikan tilam dari jerami kering yang bersih serta dilengkapi dengan tempat makan khusus untuk anak-anak babinya. Nah, kemudian kandang induk kelompok. Pada dasarnya kandang induk kelompok ini sama seperti kandang individual, namun konstruksinya ialah kandang ganda sehingga bisa dilengkapi dengan gang atau jalan yang dapat dipakai untuk memberikan makanan dan air minum. Sedang alat perlengkapan lainnya sama seperti pada kandang tunggal ya. Kemudian yang kedua itu ada kandang fattening. Jadi prinsipnya sama dengan kandang induk, akan tetapi perlengkapan dan ukurannya lebih sederhana. Masing-masing bisa dibangun konstruksi tunggal ataupun ganda. Konstruksi ganda ini bisa dipakai untuk kelompok fattening yang jumlahnya besar, namun tiap unit itu tidak melebihi 12-15 ekor. Nah, di samping kandang fattening ini berbentuk kandang kelompok, tetapi ada pula yang berbentuk baterai gitu ya. Kalau untuk kandang fattening ini ukurannya 1 meter persegi untuk 1 ekor, di mana babi yang berat badannya rata-rata itu 80 kilo. Kalau babi yang berat badannya 50 kilo per ekor, maka untuk luas kandangnya 0,75 meter persegi, dan untuk babi yang beratnya 35 ekor per kilo, itu luas kandangnya 0,5 meter persegi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kandang pejantan. Nah, kandang pejantan ini dibangun khusus terpisah dengan babi induk dan usahakan agar bangunan yang untuk kandang pejantan ini kuat, dilengkapi dengan halaman pengumbaran juga, agar pejantan ini bisa exercise dan juga bisa melihat babi betina dari halamannya ya. Kemudian kalau untuk ukuran kandang pejantan ini idealnya ukurannya adalah 2 kali 3 meter dengan halaman itu ukurannya 4 kali 3 meter. Tinggi kandang biasanya bagian depan itu 2 meter dan bagian belakang 1,5 meter. Nah, ini merupakan gambaran dari kandang koloni. Ada celah untuk jalan di mana kita bisa memberikan pakan dan minum ya di situ. Nah, ini merupakan contoh untuk kandang menyusui. Ya, ini kandang fattening ya, penggemukan. Nah, kemudian sekarang kita diskusi dulu mengenai pakan, di mana pakan ini merupakan salah satu faktor penting dalam usaha ternak babi, sebab 60% dari keseluruhan biaya ini dihabiskan untuk keperluan babi induk dan 80% untuk keperluan babi fattening. Oleh karena itu, suatu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa walaupun babi itu secara alamiah tergolong hewan yang makannya banyak atau rakus dan suka makan apapun, namun mereka perlu diberi makanan dengan perhitungan yang benar. Sebab di samping ternak babi itu banyak makan dan rakus, konversi terhadap makanan pun dia juga sangat bagus. Sehingga apabila pemeliharaannya baik, laju pertumbuhannya pun akan baik. Nah, perlu diingat pula bahwa babi termasuk hewan yang memiliki alat pencernaan sederhana yang tidak mampu mencerna bahan makanan yang kadar serat kasarnya itu tinggi. Maka pakan untuk ternak babi itu umumnya merupakan campuran dari berbagai macam bahan makanan yang diberikan dalam kurun waktu tertentu atau biasa kita sebut ransum ya. Kemudian beberapa faktor penting yang harus diperhatikan
peternak dalam pemberian pakan atau ransum dalam ternak babi adalah yang pertama, kandungan zat makanan. Nah, semua bahan makanan yang diperlukan oleh babi ini terdiri dari 6 unsur pokok. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat kasarnya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, ini ada penyusunan ransum. Jadi, apabila jumlah babi yang dipelihara itu hanya beberapa ekor saja, maka kepada babi tersebut bisa diberikan sisa-sisa bahan makanan dari dapur, seperti kulit pisang, pepaya, sayuran, nasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, betapapun banyak sisa bahan makanan yang bisa diberikan, praktek pemberian makan semacam itu sebenarnya kurang bisa dipertanggungjawabkan, sebab bahan makanan tersebut bukanlah merupakan ransum yang mempunyai susunan zat makanan dalam imbangan yang tepat, seperti yang diperlukan tubuh babi untuk keperluan pertumbuhan dan reproduksi. Nah, kandungan zat makanan dalam ransum diperhitungkan berdasarkan beberapa faktor ya. Salah satunya yang pertama adalah tujuan dari peternakan itu sendiri. Misalnya tujuan dia adalah sebagai babi fattening atau untuk babi bibit. Kemudian yang kedua, fase hidup babi itu dia starter, grower, finisher, ataupun berat babi. Kemudian yang ketiga, pedoman yang telah ada seperti zat-zat makanan yang diperlukan dan pertimbangan ekonomis serta bahan yang tersedia pada sepanjang tahun. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka dapat disusun ransum berbagai macam ransum sesuai dengan kebutuhan babi dan juga tujuan beternak itu sendiri. Itu ya. Nah, untuk penyajian pakan, ini ada sistem kering, di mana semua bahan pakan itu dicampur kering tanpa air. Ini kelebihannya itu efisien, kemudian pakan tidak cepat basi dan hemat tenaga juga ya. Tapi kekurangannya babi kurang suka. Nah, ini contoh pemberian pakan sistem kering. Nah, ini yang kedua, penyajian pakan sistem basah. Jadi, semua bahan pakan dicampur, ditambah air, sampai seperti bubur. Sebenarnya, kekurangannya ini tidak efisien. Kemudian, pakan juga cepat basi dan membutuhkan banyak tenaga. Tetapi, babi lebih suka. Nah, seperti ini pemberian pakan sistem basah ya. Nah, kemudian ini untuk pemilihan bibit. Jadi saat ini di dunia babi modern diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu large type, disebut juga tipe lemak. Ini banyak disukai untuk konsumsi di Asia dan juga Eropa. Kemudian yang kedua yaitu pork type, yaitu disebut juga tipe pedaging. Jadi banyak disukai oleh konsumen dari Eropa dan Amerika. Dan yang ketiga itu bacon type, ini disebut juga tipe sedang dan tipe ini disukai oleh konsumen asal Amerika. Nah, ini ya merupakan contoh gambaran ini untuk tipe-tipe bibit babi yang dikembangkan saat ini.
Mungkin di sini saya ingin menambahkan bahwa keberhasilan di dalam usaha ternak babi itu sangat bergantung kepada pemeliharaan induk dan pejantan yang memiliki sifat-sifat baik. Oleh karena itu, para peternak yang maju tentu saja akan selalu mengadakan seleksi terhadap ternaknya. Nah, seleksi ini berarti memilih hewan ternak yang bernilai tinggi, yaitu memilih babi-babi yang sifatnya itu menguntungkan. Nah, dengan seleksi itu diharapkan ada perbaikan karakter ekonomi tertentu, terutama mengenai pertumbuhannya cepat, kemudian daya tahan tubuhnya itu kuat, dan produksinya itu baik. Nah, di dalam suatu usaha untuk memajukan dan mengembangkan ternak babi, maka para peternak bukanlah sekedar memperbanyak atau mengembangbiakkan ternaknya, melainkan harus memuliakan ternaknya. Nah, di sini pada semua babi induk dan pejantan yang hendak dikawinkan harus dilakukan seleksi terlebih dahulu. Dengan demikian, perkawinan bukan terjadi secara kebetulan atau liar, melainkan diatur ataupun terarah ya. Kemudian, pemilihan bibit yang baik ini merupakan langkah awal keberhasilan suatu usaha peternakan, di mana syarat-syarat yang perlu diperhatikan untuk memilih bibit itu antara lain adalah babi yang sehat. Nah, ini ciri-ciri bentuk tubuhnya itu letak putingnya simetris dan jumlahnya itu 12 buah kiri dan kanan, ambing yang besar dengan saluran darah terlihat jelas, tubuh yang padat dan kompak, kaki yang tegap dan kokoh, tubuh yang panjang dibandingkan dari babi yang sama umurnya. Kemudian, anak babi yang akan diternakkan sebaiknya berasal dari induk yang sering menghasilkan anak banyak dan biasanya mempunyai anak lebih dari 5 ekor dalam satu kelahiran dan juga memiliki karakteristik feminim yang baik, yaitu dia mau menjaga anak-anaknya sampai lepas menyusui dan juga mempunyai kemampuan kawin serta menghasilkan anak minimal 5 ekor ya kalau untuk dijadikan indukan gitu. Kemudian pelaksanaan seleksi, jadi untuk memilih babi-babi dewasa yang hendak dijadikan bibit, ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni pemilihan individu, kemudian pemilihan atas dasar hasil produksi, dan pemilihan berdasarkan silsilah. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis babi ya. Nah, ini dapat teman-teman lihat ada beberapa jenis babi. Teman-teman bisa perhatikan ya, dari karakteristik tubuhnya, kemudian warnanya. Oke, sudah. Oke. Nah, yang pertama ini kita masuk ke jenis babi Yorkshire, di mana babi Yorkshire ini dikenal pula dengan nama large white. Dia berasal dari Inggris dan termasuk tipe babi bakon. Ingat ya, tadi ada 3 tipe babi yang sudah saya sebutkan dengan persentase karkas yang tinggi dan berkualitas baik. Ciri-ciri umum bangsa babi ini, dia berwarna putih, halus, tubuhnya panjang, kemudian besar atau melebar ke dalam, mukanya sedikit cekung, dan telinga tegak mengarah ke depan. Nah,
Babi Yorkshire ini memiliki sifat keibuan yang baik, bisa memelihara anak dengan baik, dan produksi susu pada setiap laktasi ini cukup tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke jenis babi yang kedua, yaitu Landrace, di mana ini merupakan tipe bakon juga atau babi tipe sedang dengan ukuran lebar tubuh sedang dan timbunan lemaknya juga sedang. Nah, menurut sejarah ini Landrace ini awalnya dikembangkan di Denmark. Dia kemudian masuk ke Amerika Serikat. Nah, babi ini berasal dari persilangan antara pejantan babi large white dengan babi lokal Denmark. Nah, Landrace ini juga banyak digunakan untuk program persilangan babi-babi di daerah tropis, terutama di Asia Tenggara. Cirinya yaitu dia berwarna putih dengan bulu yang halus, badan panjang, kepalanya kecil agak panjang dengan telinga terkulai, kaki letaknya baik dan kuat, kemudian pahanya itu bulat dan tumit yang kuat pula serta tebal, dan lemaknya itu tipis. Nah, babi Landrace ini mempunyai karkas yang panjang, pahanya besar, daging di bawah dagunya tebal dengan kaki yang pendek. Nah, dia ini juga menjadi pilihan pertama para peternak karena memang pertumbuhannya cepat, kemudian konversi pakan sangat bagus, dan dia itu termasuk jenis babi yang jinak. Lebih lanjut, ini dilaporkan juga bahwa babi ini diberi pakan komersial, itu pertambahan berat badannya bisa mencapai 1 kilo per hari, dengan berat sapi pada umur 35 hari sudah bisa mencapai 15 kilo ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada jenis babi Duroc. Dia berasal dari Amerika Serikat, kemudian warnanya merah, kuning emas sampai merah tua. Dia juga besar, cepat pertumbuhannya, dia mudah beradaptasi, tingkat fertilitasnya tinggi, dan betinanya juga memiliki karakteristik yang baik, dan produksi susunya banyak juga. Dia ini juga termasuk tipe pedaging di mana kualitas karkasnya tinggi. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke Hampshire, di mana ini merupakan salah satu bangsa babi termuda yang cepat menjadi populer. Jadi asal atau usulnya ini di Kentucky, Amerika Serikat. Ciri-ciri yang dimiliki bangsa babi ini yaitu warna hitam dengan warna putih berbentuk pita yang lebar mengelilingi bahu sampai kedua kaki depan. Jadi seperti memiliki selempang gitu ya. Kemudian warna putih ini besarnya sangat bervariasi. Ya, ada yang sempit dan ada yang lebar. Nah, punggungnya ini dia membentuk busur, kuat, dan kepala halus dengan rahang yang ramping dan telinga tegak. Letak bahunya ini baik dan halus, tubuhnya juga halus, kuat. Induk ini memiliki banyak anak, kemudian dia juga dapat menyesuaikan diri di kondisi yang buruk. Nah, kemudian selanjutnya untuk babi Berkshire, ini merupakan salah satu bangsa babi tertua yang berasal dari Inggris dan merupakan tipe pedaging yang paling bagus. Ciri-cirinya itu dia tubuhnya panjang, dalam, dan lebar punggungnya sedang. Warnanya hitam dan warna putih di keenam ujung tubuhnya. Mukanya dia pendek lebar, telinganya sedang dan sedikit condong ke depan. Nah, tapi memang babi ini
kurang fertil ya, pertumbuhannya lambat. Oke. Oke, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ternak babi. Nanti untuk slide akan saya share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.